Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan membahas pembahasan di kuis 3 di 2 soal yang terakhir. Nah, ini soalnya ya, checkbox ya. Jadi kita identifikasi. Nah, soal yang pertama yang terakhir adalah di bawah ini merupakan sifat katalis. Jadi teman-teman suruh mengelaborasi kira-kira sifat kata, menebak kira-kira sifat katalis itu apa ya. Nah, sifat katalis apakah bereaksi dengan reaktan? Ya, sifat katalis itu dia bereaksi dengan reaktan ya, dia bereaksi. Nah, cuman dia bereaksi dan tapi kemudian dihasilkan kembali. Nah itu, jadi kalau misalkan menyebut katalis itu tidak bereaksi itu sangat kurang tepat, karena sesungguhnya dia tetap bereaksi, cuman dia dihasilkan kembali. Yang kedua, memengaruhi kesetimbangan reaksi. Nah itu tidak ya, jadi katalis itu tidak memengaruhi kesetimbangan reaksi, karena sejatinya kesetimbangan reaksi itu dia punya nilai konstanta kesetimbangan yang hanya bergantung pada konsentrasi awal dan konsentrasi akhir saat setimbang gitu. Jadi selama zat akhirnya, zat produknya dan zat reaktannya tidak berubah, maka tidak memengaruhi kesetimbangan reaksi gitu. Dia memengaruhi delta H, ini juga tidak, karena delta H sejatinya adalah fungsi keadaan yang dia hanya bergantung pada reaktan dan produk. Jadi selama reaktan dan produknya tidak berubah, maka dia tidak akan berpengaruh. Terus dia menurunkan energi aktivasi, ya berarti katalis itu dia menurunkan EA. Nah, dia menurunkan EA, energi aktivasi. Jadi cara kerja katalis itu dia mencari jalan lain supaya energi aktivasinya lebih turun. Jadi kalau misalnya kita menggambarkan sebuah koordinat reaksi seperti ini, ya biasanya kalau dengan katalis itu energi aktivasinya dia lebih rendah, cuman tahapannya lebih banyak. Nah ini meskipun tahapannya lebih banyak itu lebih disukai dibandingkan dengan satu tahap tapi energi aktivasinya yang terlalu tinggi. Sama kayak misalkan kita kalau naik gunung, mobil itu lebih cenderung naiknya pelan-pelan sedikit-sedikit dengan jalan yang berkelok-kelok dibandingin dengan naik terus ke atas gitu. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah reaksinya multi tahap. Nah iya, jadi kalau dengan reaksi itu biasanya selalu multi tahap, tidak ada reaksi yang dengan katalis itu nyaris tidak ada. Setahu saya sih nggak ada sih reaksi dengan katalis tapi cuma satu tahap, itu nggak ada gitu. Biasanya dia multi tahap. Nah, jadi bereaksi dengan reaktan, menurunkan energi aktivasi, dan reaksi multi tahap. Reaksi multi tahap maksudnya adalah tahapnya lebih dari satu. Oke. Nah, untuk soal terakhir, perbedaan antara inhibitor, intermediate, dan keadaan transisi. Nah, kalau intermediate itu adalah zat antara ya. Nah, intermediate apakah dia bisa diisolasi? Bisa. Dia bisa diisolasi ya. Isolasi. Apakah intermediate imajiner hanya prediksi? Tidak. Karena dia bisa diisolasi, otomatis dia bisa diidentifikasi gitu. Nah, selalu ada di semua reaksi? Tidak. Intermediate itu tidak ada di semua reaksi. Dia hanya reaksi-reaksi tertentu aja, terutama sih reaksi yang mengandung katalis. Apakah dia dipengaruhi oleh katalis? Ya. Jadi kalau misalkan katalisnya berbeda akan menghasilkan intermediate yang berbeda gitu. Jadi bisa juga suatu reaksi itu tanpa katalis tapi menghasilkan intermediate gitu. Nah, tapi ketika ada katalis, dia juga bakal menghasilkan intermediate dan bisa jadi intermediate berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ini dipengaruhi adanya katalis. Nah, terus ada di awal reaksi? Tidak. Muncul di tengah reaksi? Nah, ini di tengah ya. Nah, reaksi. Muncul di akhir reaksi? Tidak. Intermediate hanya zat antara. Nah, terus keadaan transisi. Nah, keadaan transisi apa? Apakah dapat diisolasi? Tidak. Jadi keadaan transisi itu tidak diisolasi. Bedanya sama intermediate apa? Intermediate itu yang ada di sini nih. Ini intermediate nih. Di tengah-tengah sini. Keadaan transisi itu yang ada di atas ini. Dan dia tidak bisa diisolasi. Sifatnya dia hanya imajiner. Jadi hanya prediksi. Karena tidak diisolasi, jadi dia hanya diprediksi saja. Keadaan transisinya. Kalau dulu memprediksinya masih kira-kira kayak gini. Cuma sekarang udah
ada teknologi komputasi ya, jadi kita bisa memprediksi keadaan transisi secara tepat gitu ya, tapi tetap aja itu hanya prediksi karena kita sesungguhnya tidak bisa mengisolasi. Jadi paling dia diprediksi terus dikonfirmasinya apakah prediksinya itu mendekati benar atau tidak, itu biasanya dikonfirmasi dengan IR real time atau NMR real time. Dia basisnya real time, cuman dia itu apa, prediksinya benar-benar hampir mendekati benar. Kenapa? Karena bisa dikonfirmasi melalui perubahan spektrum IR-nya atau perubahan spektrum NMR-nya gitu. Cuman tapi tetap aja kita bisa bilang dia hanya prediksi gitu, imajiner, karena tidak ada isolasi gitu, nggak ada ininya gitu. Paling hanya bisa dikonfirmasi saja kira-kira benar gak yang terjadi seperti ini ya melalui IR real time atau NMR real time gitu. Ya, NMR berubah tiap waktu. Selalu ada di semua reaksi ya selalu ada ya. Kalau keadaan transisi itu selalu ada karena tiap reaksi itu selalu mencapai keadaan transisi terlebih dahulu sebelum ke produk. Dipengaruhi oleh katalis, ya, karena kalau misalkan pengaruhi katalis ya, karena misalkan katalis berbeda, tentu saya keadaan transisinya berbeda. Misalkan ini. Nah, terus ada di awal reaksi tidak, muncul di tengah reaksi ya. Ini muncul di tengah, muncul di akhir reaksi tidak. Nah, terus inhibitor. Nah, beda inhibitor sama katalis apa? Kalau katalis itu mempercepat, inhibitor itu perlambat. Jadi sebenarnya secara sifat dia pasti sama dengan katalis. Dapat diisolasi, iya, diisolasi. Apakah dia imajiner? Tidak. Selalu ada dalam semua reaksi? Tidak, gitu. Tergantung kita mau inhibitor itu, tergantung kita ya, kita mau masukin atau enggak gitu. Kalau misalkan reaksinya perlu kita perlambat, contohnya adalah reaksi perkaratan, kita pengen memperlambat, kita harus tambahin inhibitor tertentu gitu. Dulu apa ya, saya lupa waktu itu teman saya TA inhibitor korosi. Isolasi terus dipengaruhi oleh katalis? Enggak, inhibitor beda dengan katalis ya. Ada di awal reaksi ya, awal, dan ada di akhir reaksi. Karena sejatinya inhibitor itu bakalan lepas. Oke, tapi ada juga sih inhibitor yang nggak lepas, cuman pasti ada di akhir reaksi. Dan mungkin sekian aja pembahasan untuk kuis 3. Pembahasan untuk kuis 4 ada di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.